ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dimampukan Allah untuk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bermajlis taklim. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam Allah limpahkan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pekan yang lalu ya Dok ya, kita sampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat, diterima atau tidaknya juga berkaitan dengan akhlak kita. Kemarin kita sebut salah satunya wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahidun. Seorang istri yang tidur meninggalkan suami dalam keadaan marah. Artinya permasalahan di siang hari sampai menjelang tidur, masalah itu belum selesai, masih gondok-gondokan, masih diem-dieman, tidak ada yang mau mengalah. Memang ujian terberat buat seorang wanita bukan harta. Ujian terberat seorang wanita bukan anak. Tapi ujian yang terberat buat seorang wanita adalah taat kepada suami. Taat kepada suami. Kadang kita lebih mendahulukan nafsu. Ketika kita merasa lebih benar di hadapan suami, atau mungkin suami salah, apalagi. Tetapi Rasul mengabarkan wanita solehah, wanita yang terbaik, wanita yang mendapat ridhonya Allah, salah atau tidak, suami benar atau salah, ketika dia mau tidur mengulurkan tangannya memohon maaf dan minta ridhonya suami. Seorang istri belum merasa tenang ketika meninggalkan suami untuk tidur kalau suami belum ridho. Ini ciri wanita salehah. Kemarin kita bahas, dan ini menjadi polemik. Setiap isi kajian bicara hadis ini, Ustaz nggak ada. Ya Bu ya, saya yakin kemarin saya bahas sampai sekarang masih godok dalam hati. Karena raut wajahnya ini sudah kelihatan ya. Kemarin bahasanya sholat istri saja. Kalau suami zalim bagaimana? Ya hadisnya kan bicara istri di sini. Kalau bicara suami zalim, dosa besar usul. Suami dosa besar. Tapi kalau melihat hadis yang kemarin kita bahas, ketika punya masalah, istri tidak cepat minta maaf, tidak menyelesaikan masalah, maka selama itu sholatnya tidak diterima. Baru kalau kita mengikuti hadis itu dengan hati yang ikhlas, hati yang baik, maka akan menjadi suatu pelajaran hadis ini ketika kita mendebarkan iman dan takwa. Ternyata ketika Rasul menyampaikan itu, berarti kita tidak boleh marah-marah lama. Cukup siang tidak punya masalah, malam tidur selesai. Sehingga hubungan keluarga itu harmonis. Bukannya 3 hari waktunya ya buat? Ya betul, 3 hari. Cukup 3 hari. Setelah 3 hari nggak boleh diam-diaman. Ya Bu ya, tidak boleh diam-diam
Tapi hadis yang kemarin saya bahas, ketika seorang istri tidur meninggalkan suami belum mendapatkan ridhonya, lalu dia menjalankan sholat, selama itu sholatnya tidak di ya Bu ya, masih menggerutu. Kita akan membahas tentang laki-lakinya, membahas tentang laki-laki. Kita tahu di dalam surah An-Nisa, tahu Bu surah An-Nisa? Surah yang keberapa? Keempat. Sudah hafal semua? Mudah-mudahan Allah hafalkan ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dalam hal ini wanita, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ketika seorang lelaki mengucapkan qabiltu di dalam akad nikah, maka saat itu saksi mengucapkan sah, saat itulah seorang istri menjadi tanggung jawab seluruhnya sama suami. Secara lahiriah rohani ya, maupun secara jasmaninya semuanya tanggung jawab suami. Lahir batin sudah tanggung jawab suami. Ketika seorang istri tidak bisa makan, dosa seorang suami. Ketika seorang istri tidak memakai sandal, dosa seorang suami. Ketika istri keluar tidak memakai jilbab, seorang suami tidak mengarahkan terhadap syariat Islam, dosa suami. Semua perilaku suami ditanggung jawab. Seorang istri ditanggung jawab. Berat. Berat. Dari sana pangan papan, spiritual, semua itu menjadi tanggung jawab hak suami. Kalau masalah dunia kecil, selama manusia laki-laki itu ikhtiar, pasti mendapatkan rezeki. Cuma nominal Allah yang menentukan. Jadi seorang istri nggak perlu ketika suami ikhtiar keluar dengan sungguh-sungguh, dia mencari rezeki pulang kok dapat sedikit, jangan marah. Karena Allah yang menentukan, bukan pribadi laki-laki tersebut. Kewajiban seorang laki-laki keluar, gulung daripada bajunya supaya tidak malas. Dia menggerakkan kakinya untuk mencari ridhonya Allah, berubah rezeki, pulang terima. Banyak sedikit itu Allah yang menentukan. Ketika seorang istri menerima, sedikit itu akan menjadi berkah. Menjadi berkah itu apa Pak? Ya, kebaikan yang banyak yang tidak pernah hilang. Jadi gak usah khawatir rezeki, maka kalau Allah ridho 100.000 sehari, ketika Allah ridho dan itu menjadi keberkahan buat keluarga, insya Allah. Walaupun mungkin dapat nasi sama tahu, tapi itu keberkahan, itu akan menyelimuti segala keberkahan buat keluarga, anak dan istri. Kalau Allah sudah ridho, makanan masuk ke dalam hati kita, ke dalam perut kita, insya Allah dagingnya daging yang halal, tidak akan disentuh api neraka. Ridho terhadap apa yang diberikan oleh suami. Ini kita akan berbicara tentang seorang laki-laki. Kemarin kita bahas tentang seorang wanita. Kalau memang berbicara tentang laki-laki dalam berkeluarga, dalam bersuami dalam hal ini, ternyata dari dulu, dari zaman Nabi, pernah suatu ketika Aisyah berbicara tentang kondisi 11 wanita yang membicarakan suami. Kalau orang Jawa itu gundu-gundu, ada yang tahu orang Jawa sih? Berbicara dengan suaminya.
Sayyidah Aisyah berbicara kepada Rasulullah mengenai pembicaraan 11 wanita mengenai suaminya. Yang pertama berkisah, qalatil ula zawji lahmu jabalin khadim ala ra'si jabalin la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaq. Wanita yang pertama dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah. Dalam hal ini Sayyidah Aisyah berbicara dengan Rasulullah. Ini hebatnya Rasulullah. Ketika seorang istri bercerita, Rasul mendengarkan dengan baik. Makanya suami ibu kalau lagi cerita, kita lagi cerita, dengerin baik-baik sama suaminya. Walaupun ceritanya panjang. Ini kewajiban seorang suami mendengarkan